A. Pengertian khiyar. Kata khiyar dalam bahasa Arab artinya pilihan. Pembahasan al-khiyar dikemukakan para ulama fikih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdana, khususnya transaksi ekonomi. Salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad. Terjadi beberapa persoalan dalam transaksi. Secara terminologi, para ulama fikih telah mendefinisikan antara lain menurut Syahid Sabiq artinya mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan jual beli. Muhammad Abdul Mujib mendefinisikan khiyar yaitu hak memilih atau menentukan antara pihak dua hal bagi pembeli dan penjual. Hak pilih bagi salah satu kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melakukan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing yang melakukan transaksi. Hal khiyar ditetapkan syariah bagi Islam yang melakukan transaksi perdana agar tidak dapat dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakan khiyar agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing daripada akad yang dijualnya supaya tidak menyesal di kemudian hari. Jadi, hak khiyar ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan kepuasan timbal balik pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang khiyar ini tidak praktis karena mengandung arti kepastian suatu transaksi. Namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi khiyar ini yaitu jalan terbaiknya. Hadis tentang khiyar. Hadis yang pertama yang artinya dari Hakim bin Hizam, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang jual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah. Atau beliau bersabda, hingga keduanya saling berpisah. Jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam jual beli itu. Namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual beli itu akan dihapuskan. Hadis riwayat Bukhari. Yang penjelasannya, jika kedua belah pihak, penjual dan pembeli masih berada di tempat pelaksanaan jual beli, maka masing-masing mempunyai hak pilih untuk mengesahkan atau membatalkan jual beli. Jika keduanya saling berpisah sesuai dengan perpisahan yang dikenal manusia, atau jual beli disepakati tanpa ketetapan terpilih dari kedua belah pihak, maka akad jual beli dianggap sah, sehingga salah seorang di antara keduanya tidak boleh membatalkannya secara sepihak, kecuali dengan cara pembatalan perjanjian yang disepakati. Hadis yang kedua, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh khiyar selagi belum berpisah, sedangkan mereka berkumpul, atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khiyar. Kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk khiyar, kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiyar tersebut, maka jual beli jadi. Dan apabila mereka berpisah sementara, tidak ada seorang pun yang meninggalkan jual beli, tetap memilih khiyar, maka harus jadi. Yang penjelasannya, apabila dua orang melakukan transaksi jual beli dan keduanya telah menyepakati atas harga barang yang akan dijual belikan, maka masing-masing dari keduanya memilih hak khiyar, memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli selama mereka belum berpisah atau masih bersama di tempat jual beli tersebut. C. Hukum khiyar dalam jual beli. Hak khiyar atau memilih dalam jual beli menurut Islam dibolehkan. Apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya?
tergantung keadaan kondisi barang yang diperjualbelikan. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan karena sesuatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Di abad modern yang serba canggih, di mana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah khiyar ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata khiyar dalam mempromosikan barang yang dijualnya, tetapi dalam ungkapan singkat dan menarik, misalnya teliti sebelum membeli. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak khiyar atau memilih dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan. Pembagian khiyar. Pertama ada khiyar majelis, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majelis akad atau di ruangan toko dan belum berpisah badan. Artinya transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan membeli. Khiyar seperti ini berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa. Adapun hadis yang mengatakan yang berbunyi, dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas, maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkan keberkahan jual beli mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu khiyar aib, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu kecacatan pada objek yang diperjualbelikan. Dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, seseorang membeli telur 1 kg, kemudian satu butir telur diantaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik dari penjual maupun dari pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para fikih, ditetapkan hak khiyar bagi pembeli. Yang ketiga yaitu khiyar syarat. Khiyar yang dijadikan syarat oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, atau salah seorang dari kedua pihak sewaktu terjadinya akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu, agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat yang diberikan yaitu 3 hari. Contoh khiyar syarat yaitu seorang penjual berkata, saya jual mobil ini seharga 100 juta dengan syarat boleh memilih selama 3 hari. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda, kamu boleh khiyar atau memilih pada setiap benda yang telah dibeli selama 3 hari 3 malam. Hadis riwayat Baihaqi. Adapun hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, sertai 2 orang yang melakukan jual beli, belum sah dinyatakan jual beli itu sebelum mereka berpisah kecuali jual beli khiyar. Artinya jual beli dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah apabila mereka berdua telah berpisah, kecuali apabila disyaratkan oleh salah satu antara kedua belah pihak atau kedua-duanya adanya syarat dalam masa tertentu. Hikmah khiyar. Adapun hikmah khiyar diantaranya ialah 1. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli. 2. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya. Yang ketiga, penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya. Yang keempat, terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
Yang kelima, khiyar dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antara sesama. Adapun ketidakjujuran ataupun kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan. Dan penyesalan di salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.